Tolong, izinkan kami masuk ke rumah sakit di Indonesia. Saat ini, lobi kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipenuhi oleh jeritan dan permohonan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Siapa yang pernah menyangka bahwa sistem medis Amerika, yang seharusnya menjadi yang terkuat di dunia, bisa runtuh berkeping-keping hanya karena satu tanda tangan. Deklarasi kemandirian medis oleh Presiden Armstrong. Keputusan yang seharusnya membuat Amerika hebat kembali itu, ironisnya, menjadi sebuah tindakan bunuh diri yang mencabut jantung medis Amerika dari akarnya. Sehari setelah para dokter Indonesia diusir, robot-robot bedah berhenti berfungsi, persediaan obat-obatan esensial habis, dan rumah sakit berubah menjadi sekadar tempat penampungan raksasa. Mengapa mereka mengusir talenta Indonesia? Dan kini, dengan membuang harga diri, memohon pertolongan ke Indonesia. Di baliknya, ada sebuah eksistensi luar biasa yang bahkan Amerika sendiri tidak sadari. Indonesia, pilar tak terlihat yang menopang dunia. Kisah yang akan saya ceritakan berikut ini adalah pengakuan dari seorang dokter Amerika yang mempertaruhkan segalanya. Setelah nyawa putri tercintanya nyaris melayang di tengah runtuhnya sistem medis di California. Pengungsi medis Amerika membanjiri Soekarno-Hatta. Lobi kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta dilanda kekacauan hebat oleh warga Amerika. Para lansia Amerika di kursi roda, pasien yang diangkut dengan tandu sambil masih terpasang infus, hingga anak-anak yang bergantung pada tabung oksigen. Tolong, bawa kami ke Rumah Sakit Internasional Nusantara. Ke RSCM juga tidak apa-apa. Suara gemetar seorang penerjemah menggema di seluruh bandara. Pemandangan yang tak terbayangkan hanya beberapa bulan lalu. Sistem medis Amerika yang disebut-sebut terbaik di dunia telah kolaps, dan warganya menjadi pengungsi medis yang berbondong-bondong ke Indonesia. Sebulan setelah deklarasi kemandirian medis Amerika oleh Presiden Armstrong, ruang-ruang operasi di rumah sakit Amerika terhenti, obat-obat kanker krusial menghilang dari apotek, bahkan server kecerdasan buatan AI untuk diagnosis medis satu persatu tumbang. Kemudian, terungkaplah sebuah kebenaran yang mengejutkan. Jantung dari semua sistem itu digerakkan oleh satu negara, yaitu Indonesia. Dokter-dokter Indonesia, teknologi dari Indonesia, bahan baku obat dari Indonesia, sistem medis Indonesia yang selama ini mereka pandang sebelah mata, ternyata adalah penopang kehidupan Amerika. Bagaimana pembalikan keadaan yang mustahil ini bisa terjadi? Mulai dari sini, saya akan membagikan kisah nyata yang gamblang dan mengejutkan dari seorang dokter Amerika. Sebelum memulai cerita ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like yang akan menjadi kekuatan besar bagi kami dalam berkarya. Saya berterima kasih kepada semua penonton yang telah setia bersama kami dan berharap Anda semua senantiasa sehat dan bahagia hingga akhir tahun. Jika Anda mendukung Indonesia, silakan tulis Indonesia Jaya di kolom komentar di bawah. Nama saya David Hoffman. Saya seorang dokter spesialis kedokteran gawat darurat yang telah bekerja selama 30 tahun di Rumah Sakit Umum California. Saat saya mulai menceritakan ini, tangan saya masih gemetar. Apa yang saya saksikan bukanlah sekadar kegagalan kebijakan. Ini adalah kejatuhan sebuah imperium. Mimpi buruk yang mempertaruhkan nyawa putri saya. Dan di atas segalanya, kesadaran kejam bahwa semua yang saya yakini selama hidup saya adalah sebuah kebohongan. Semua berawal pada suatu pagi yang cerah di bulan April. Ruang santai rumah sakit lebih ramai dari biasanya. Layar besar menayangkan siaran langsung konferensi pers dari Gedung Putih. Suara Presiden Armstrong penuh dengan kepercayaan diri yang khas. Rumah sakit Amerika adalah untuk dokter Amerika. Bukankah itu hal yang sangat wajar? Kamera menyorot wajah para pejabat yang bertepuk tangan. Saya menyesap kopi sambil mengamati adegan itu. Di sebelah saya, seorang dokter residen muda berkata dengan penuh semangat, "Akhirnya, kebijakan yang masuk akal. Ini kesempatan bagi kita, para lulusan sekolah kedokteran Amerika." Saya tidak berkata apa-apa. Namun, ada rasa tidak nyaman yang mengganjal di hati.
Terbayang wajah rekan-rekan Indonesia saya yang telah bekerja bersama selama puluhan tahun. Dr. Budi Hartono, seorang ahli bedah saraf jenius. Dr. Kartini Wijaya, spesialis kehamilan berisiko tinggi. Prof. Setiawan Purnomo, seorang ortopedis ulung. Mereka bukan sekadar rekan kerja. Mereka adalah kawan seperjuangan yang ada di sisi saya di saat-saat tersulit. Mitra yang telah menyelamatkan banyak nyawa pasien bersama saya. Di layar, Presiden melanjutkan pidatonya, terutama para Indonesian doctors. Mereka memang sangat pintar, saya akui. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Tanpa sadar saya menggelengkan kepala. Terlalu banyak? Separuh dari jadwal jaga malam di rumah sakit kami dipegang oleh dokter-dokter Indonesia. Jam-jam kerja berat yang selalu dihindari oleh dokter Amerika. Sore itu, Direktur rumah sakit mengadakan rapat darurat. Suasana tegang menyelimuti ruang rapat. Direktur mengumumkan dengan singkat dan padat, berdasarkan perintah eksekutif federal yang baru, staf medis asing yang visanya tidak dapat diperpanjang akan diputus kontraknya paling lambat bulan depan. Saya menatap Dokter Budi Hartono yang duduk di sebelah saya. Kami sudah bekerja bersama selama 15 tahun. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Setelah rapat selesai, saya memanggilnya. Budi, saya benar-benar minta maaf. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Dokter Budi tersenyum getir. Tidak apa-apa, David. Ini bukan salahmu. Saya sudah menduga ini akan terjadi. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Saya hanya khawatir tentang para pasien. Jadwal operasi otak tingkat tinggi yang saya tangani. Siapa yang akan mengambil alih? Saya tidak bisa menjawab. Saya tahu persis bahwa tidak ada dokter lain di rumah sakit ini yang mampu melakukan operasi tumor otak serumit yang biasa ditangani oleh Dokter Budi. Malam itu, dalam perjalanan pulang, radio terus memberitakan hal ini. Media konservatif memujinya sebagai langkah besar untuk merebut kembali Amerika, sementara media liberal mengutuknya sebagai pengusiran yang tidak manusiawi. Bagi saya, keduanya salah. Ini bukan masalah politik, ini masalah nyawa. Minggu berikutnya, sebuah acara perpisahan kecil diadakan di rumah sakit untuk para dokter Indonesia yang akan pergi. Dokter Budi, Dokter Kartini, dan Dokter Setiawan. Ketiganya adalah rekan yang telah bekerja bersama saya lebih dari 1 dekade. Suasananya canggung. Para dokter muda Amerika tampak bersemangat, sementara para dokter senior hanya terdiam dengan perasaan campur aduk. Saya menghampiri Dokter Kartini Wijaya. Ia adalah spesialis kandungan yang telah bekerja selama 20 tahun menangani kehamilan berisiko tinggi. Kartini, apa rencanamu setelah kembali ke Indonesia? Dokter Kartini menjawab dengan tenang. Saya mendapat tawaran dari Rumah Sakit Internasional Nusantara di Jakarta. Posisi kepala pusat feto maternal. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, jujur saja, kondisinya jauh lebih baik dari di sini. Fasilitasnya paling canggih, dan lingkungan penelitiannya sempurna. Saya terkejut mendengar itu. Kalau begitu, bukankah ini justru bagus untukmu? Dokter Kartini tersenyum sedih. Ya, tentu saja. Tapi pasien-pasien yang saya tangani, ada ibu yang dijadwalkan operasi cesar kembar minggu depan, ibu dengan penyakit jantung, ibu-ibu dengan risiko kelahiran prematur. Siapa yang akan merawat mereka? Saya terdiam. Malam itu, saya termenung sambil minum segelas anggur. Ini bukan sekadar pergantian personel. Kami telah kehilangan keahlian yang tak tergantikan. Tapi saat itu, saya belum tahu. Ini hanyalah permulaan. Dan sebentar lagi, keluarga saya sendiri yang akan berada di pusat bencana ini. Minggu pertama bulan Mei, perubahan aneh mulai terasa di rumah sakit. Di permukaan, semua tampak normal. Ruang operasi masih berjalan. UGD dipenuhi pasien, dan para residen muda masih berlarian di koridor.
Tapi insting saya yang telah terasa selama 30 tahun mengatakan, ada sesuatu yang salah. Tanda pertama datang dari hal yang sangat sepele. Selasa malam, jam 10. Saya penanggung jawab jaga malam. Sebuah ambulans datang membawa seorang pria berusia 62 tahun dengan pendarahan otak mendadak. Begitu melihat hasil CT scan, jantung saya serasa berhenti berdetak. Pendarahan intraserebral yang masif. Golden time-nya hanya 3 jam. Operasi kraniotomi darurat harus segera dilakukan. Biasanya, saya akan langsung menelepon Dr. Budi. Dia adalah maestro untuk operasi otak darurat seperti ini. Tapi Dr. Budi sudah pergi. Saya segera memanggil kepala bedah saraf yang baru, Dr. Thompson, lulusan Harvard dengan CV yang cemerlang. Setengah jam kemudian, ia tiba. Tapi begitu melihat hasil CT scan, wajahnya pucat. Wah, ini kasus yang sangat rumit, katanya dengan suara ragu. Apa Anda bisa mengoperasinya? Tanya saya. Dr. Thompson ragu sejenak. Spesialisasi saya lebih ke tulang belakang. Saya tidak punya banyak pengalaman dengan pendarahan otak sekompleks ini. Sebaiknya kita transfer pasien ini dengan helikopter ke UCLA Medical Center. Saya melirik jam. Mempersiapkan transfer dan penerbangan akan memakan waktu setidaknya 2,5 jam. Separuh golden time sudah terlewat. Dr. Thompson, apa pasiennya bisa bertahan selama itu? Dr. Thompson menggeleng. Saya tidak yakin. Tapi jika saya yang mengoperasi dan gagal, risikonya mungkin lebih besar. Akhirnya, pasien itu ditransfer dengan helikopter. Saya duduk di sudut UGD, menjelaskan situasinya kepada keluarga pasien. Istrinya menangis. Kenapa di rumah sakit sebesar ini tidak bisa langsung dioperasi? Saya tidak bisa menjawab. Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena dokter yang bisa menyelamatkan suami Anda telah kami usir. Pukul 3 pagi, telepon dari UCLA datang. Pasien meninggal dalam perjalanan akibat tekanan intrakranial yang meroket. Saya meletakkan telepon, termangu. Jika ada dokter Budi, dia akan tiba dalam 30 menit. Memulai operasi dalam 1 jam, dan menyelamatkan pasien itu. Saya sudah melihat kemampuannya selama 15 tahun. Tapi Dr. Budi tidak ada lagi. Kami kehilangan 1 pasien. Atau lebih tepatnya, kami telah membunuhnya. Keesokan paginya, rapat darurat kembali diadakan. Ada 2 kasus serupa dalam semalam. Di bedah ortopedi, operasi untuk pasien patah tulang kompleks tertunda. Di kandungan, seorang ibu dengan risiko persalinan prematur harus dirujuk darurat. Direktur rumah sakit berkata dengan nada dipaksakan, "Ini hanya kesulitan sementara. Sistem akan kembali normal setelah para dokter baru beradaptasi." Tapi tak seorang pun di ruangan itu percaya. Saya mengangkat tangan. Lalu, bagaimana rencana kita untuk menangani kasus bedah otak tingkat tinggi, kehamilan berisiko tinggi, dan ortopedi kompleks untuk sementara waktu? Direktur menjawab ragu. Kita akan membangun sistem kerjasama dengan rumah sakit lain. Dan kita akan memasang iklan lowongan. Saya tertawa sinis. Iklan lowongan? Apakah dokter sekelas Dr. Budi mau datang ke rumah sakit kelas menengah di California? Mereka pasti memilih rumah sakit besar di Boston atau New York. Saat berjalan di koridor setelah rapat, kepala perawat, Maria, mendekati saya. "Dok, waktu tunggu di UGD meningkat 40% dari biasanya. Pasien terus menumpuk." "Saya tahu, Maria. Tapi apa yang bisa kita lakukan?" keluh saya. Maria berkata dengan cemas. "Jujur, Dok, staf medis juga kebingungan, terutama para residen. Konferensi kasus kehamilan berisiko tinggi yang biasa diadakan dokter Kartini setiap minggu sekarang tidak ada lagi. Program pendidikan ortopedi dari Dr. Setiawan juga berhenti. Saat itulah saya sadar. Kami tidak hanya kehilangan beberapa dokter. Kami kehilangan pendidik, mentor, dan poros yang menjadi inti dari sistem kami. Malam itu, saya menceritakan semuanya pada istri saya,
Susan. Sayang, rasanya ada yang salah besar. Rumah sakit ini seperti sedang runtuh. Susan menggenggam tangan saya. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik, seperti yang selalu kamu lakukan selama 30 tahun ini. Tapi saya tahu, usaha terbaik saya saja tidak akan cukup. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Hanya satu pikiran yang berputar di kepala saya. Kami bukan mengusir dokter-dokter Indonesia. Kami telah mencabut jantung dari sistem medis Amerika. Dan saat itu, saya masih belum tahu bahwa mimpi buruk yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan di tengah mimpi buruk itu, keluarga saya yang akan menjadi korbannya. Bulan Mei adalah bulan terpanjang dan terberat dalam hidup saya. Situasi di rumah sakit memburuk dari hari ke hari. Waktu tunggu di UGD rata-rata lebih dari 5 jam. Jadwal operasi tertunda hingga 3 bulan, dan keluhan pasien sudah diambang ledakan. Saya hanya bisa bertahan, bekerja 16 jam sehari, pulang untuk tidur, lalu kembali lagi ke rumah sakit. Tubuh saya yang berusia 63 tahun menjerit, tetapi saya tidak bisa berhenti. Jika saya berhenti, lebih banyak pasien akan mati. Pada hari Jumat di minggu terakhir bulan Mei, hari ulang tahun saya, istri saya, Susan, sudah menyiapkan kue kecil, dan putri saya, Sarah, yang berusia 41 tahun, berjanji untuk makan malam bersama. Sarah sedang hamil 8 bulan, mengandung cucu pertama saya. Pukul 6 sore, saat saya hendak melepas jas dokter, telepon saya berdering. Panggilan dari UGD. Dok, ada pasien darurat. Ibu hamil 8 bulan, pendarahan hebat dan kontraksi dini. Jantung saya serasa membeku. Saat perawat menyebutkan nama pasien itu, kaki saya lemas. Namanya Sarah Hoffman. Saya berlari ke UGD tanpa sempat memakai jas dokter dengan benar. Di sana, di ranjang UGD, terbaring putri saya, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya, dan darah membasahi spray. Sarah. Saya menggenggam tangannya. Ayah. Bayinya. Bayinya dalam bahaya. Racaunya kesakitan. Sebagai dokter, saya tahu ini kemungkinan besar solusio plasenta, kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu dan bayi. Operasi caesar darurat harus segera dilakukan. Kepala bagian kandungan yang baru datang. Seorang dokter muda, sekitar awal 30-anan, setelah memeriksa Sarah, dia menarik saya ke koridor. Dokter Hoffman, jujur saja, ini kasus di luar jangkauan pengalaman saya. Pendarahannya sangat parah dan detak jantung janin tidak stabil. Saya mencengkeram bahunya. Lalu apa rencanamu? Itu putriku. Cucuku dalam bahaya. Dia membuang muka. Operasi caesar akan kami lakukan, tapi saya harus memberitahu Anda tentang kemungkinan komplikasinya. Kalau saja ada Dokter Kartini, dia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Saya pun tahu, Dokter Kartini pasti sudah menangani ratusan kasus seperti ini. Dia pasti bisa menyelamatkan Sarah dan bayinya. Tapi sekarang, Dokter Kartini sudah di Jakarta. Kami yang mengusirnya. Siapkan operasinya sekarang juga. Lakukan yang terbaik. Suara saya bergetar. Setengah jam kemudian, Sarah masuk ke ruang operasi. Saya duduk menunggu di koridor. Selama hidup sebagai dokter, saya telah melakukan ribuan operasi dan menenangkan banyak keluarga pasien. Tapi kali ini, sayalah keluarga yang menunggu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 30 menit, 1 jam, 2 jam. Pintu ruang operasi tak kunjung terbuka. Susan tiba. Dia duduk di samping saya, menggenggam erat tangan saya. Sarah anak yang kuat. Dia pasti baik-baik saja. Tapi tangannya sedingin es. Setelah 3 jam, pintu terbuka. Dokter kandungan itu keluar, bajunya berlumuran darah, wajahnya pucat. Dokter Hoffman, suaranya gemetar. Bayinya selamat. Laki-laki, sedikit kecil tapi sehat. Saya menghela napas lega. Tapi ekspresinya masih suram. Sarah,
Tanya saya. Terjadi pendarahan masif selama operasi. Kami terpaksa melakukan histerektomi. Dia sekarang di ICU. Kondisinya kritis. Dunia saya seakan runtuh. Saya menanggalkan jubah dokter saya dan menjadi seorang ayah. Di luar ICU, saya berlutut. Selama 30 tahun menjadi dokter, saya menyelamatkan banyak nyawa, tapi saya gagal menyelamatkan putri saya sendiri. Di samping saya, Susan menangis tanpa suara. Malam itu, saya menatap putri saya dari balik kaca ICU, terhubung ke berbagai mesin, ventilator, monitor EKG, infus. Tak ada yang bisa saya lakukan. Pukul 3 pagi, saya naik ke atap rumah sakit. Langit California penuh bintang, tapi mata saya kosong. Saya bergumam sendiri, kalau saja ada Dokter Kartini, kau pasti bisa menyelamatkan Sarah. Saat itu, saya mendengar sesuatu retak di dalam diri saya. Kepercayaan, kebanggaan, dan keyakinan pada sistem yang telah saya bangun selama 30 tahun, semuanya hancur berkeping-keping. Kami bilang kami melindungi lapangan kerja dengan mengusir dokter-dokter Indonesia, tapi kenyataannya, kebijakan untuk melindungi pekerjaan justru menjadi pilihan untuk mengorbankan nyawa. Nyawa putri saya, masa depan cucu saya yang mungkin harus tumbuh tanpa ibu. Keesokan paginya, secara ajaib, Sarah sadar. Napasnya stabil dan tanda-tanda vitalnya membaik. Saya masuk ke kamarnya dan menggenggam tangannya. Ayah. Suara Sarah lemah. Bayinya sehat. Laki-laki, beratnya 2,3 kilogram. Sarah tersenyum, lalu tiba-tiba menangis. Ayah, maafkan aku. Seharusnya aku lebih hati-hati. Saya menyeka air matanya. Bukan, Sarah. Ayah yang seharusnya minta maaf. Kami yang telah melakukan kesalahan. Sarah menatap bingung, tapi saya tidak bisa menjelaskan betapa bodohnya kami, dan apa yang telah kami hilangkan. Sore itu, saya menulis surat kepada direktur rumah sakit. Permohonan cuti 2 minggu. Cuti panjang pertama saya dalam 30 tahun. Direktur menyetujuinya. Beristirahatlah, David. Anda pantas mendapatkannya. Tapi saya tidak pergi untuk beristirahat. Saya pergi untuk mencari kebenaran. Mengapa ini terjadi? Apa yang salah? Dan apakah benar-benar tidak ada cara untuk mencegah bencana ini? Minggu pertama bulan Juni, tepat setelah Sarah pulang dari rumah sakit, saya kembali bekerja. Tapi rumah sakit yang saya masuki sudah benar-benar berbeda. Koridor penuh sesak, keluhan pasien tak henti-hentinya, dan wajah staf medis dipenuhi kelelahan. Kabar yang lebih mengejutkan datang saat rapat pagi. Kita punya masalah serius, kata direktur dengan suara berat. Keempat unit robot bedah Da Vinci kita berhenti berfungsi. Teknisi sudah mencoba memperbaikinya selama seminggu, tapi tidak berhasil. Robot bedah Da Vinci adalah kebanggaan kami. Sebagian besar operasi kanker prostat, rahim, dan usus besar dilakukan dengan robot itu. Apa penyebabnya? Tanya seorang dokter. Direktur menghela napas. Masalahnya ada pada modul kontrol. Produsen komponennya adalah sebuah perusahaan dari Indonesia. Dan saat ini, pasokan komponen dihentikan. Saya mengerutkan kening. Indonesia? Bukankah itu robot buatan Amerika? Robotnya memang buatan Amerika. Tapi komponen intinya, yang membutuhkan presisi sangat tinggi, ternyata dibuat di Indonesia. Tidak ada produk dari negara lain yang bisa menggantikannya. Ruang rapat hening. Saat itulah saya mulai menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan. Setelah rapat, saya pergi ke departemen IT. Saya mendengar rumor bahwa sistem komputer rumah sakit tidak stabil beberapa hari terakhir. Saya bertemu James, direktur IT. Wajahnya tampak sangat lelah. James, ada apa dengan sistem kita? James menunjuk ke monitor dan menghela napas. Dok, jujur saja, kita sedang duduk di atas bom waktu. Apa maksudmu? Server rumah sakit terus-menerus down. Sistem rekam medis pasien,
jadwal operasi, sistem resep obat, semuanya. Masalahnya ada pada masa pakai chip memori di server. Kalau begitu ganti saja, kata saya. Itulah masalahnya, Dok. Semua chip memori berkinerja tinggi di server kita adalah produk dari sebuah perusahaan besar di Indonesia, PT Cipta Semikonduktor. Sekarang, kalau kita pesan, pengirimannya bisa memakan waktu lebih dari 6 bulan. Katanya pemerintah Indonesia mengubah prioritas pasokan. Punggung saya terasa dingin. Tidak adakah produk dari perusahaan lain? Performanya tidak sebanding. Terutama untuk sistem diagnosis AI kami. Chip memori berkinerja tinggi itu wajib hukumnya. Dengan pengganti lain, AI tidak akan berfungsi dengan baik. Saya kembali ke mobil dengan pikiran kalut. Robot bedah, memori server. Lalu saya teringat ucapan kepala apotek beberapa hari lalu. Pasokan bahan baku utama untuk obat kanker dan imunosupresan terhenti. Dan itu juga karena perusahaan bioteknologi dari Indonesia. Saya segera menuju apotek. Catherine, kepala apotek, tenggelam dalam tumpukan dokumen. Catherine, bagaimana situasi pasokan obat? Dia menggelengkan kepala. Sangat buruk, Dok. Terutama obat-obatan biologis. Stok obat kanker, obat rematik, dan imunosupresan hampir habis. Kenapa? Bukankah perusahaan farmasi Amerika yang memproduksinya? Catherine tertawa getir. Secara nama, ya, Pfizer, Merck, Johnson Johnson. Tapi kenyataannya, bahan aktif untuk obat-obat itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mereka melakukan produksi kontrak untuk kita. Lalu sekarang, pemerintah Indonesia memperketat kebijakan pasokan untuk prioritas dalam negeri. Volume yang dikirim ke Amerika berkurang 70%. Saya terduduk lemas. Ketika 15.000 dokter Indonesia menghilang, rumah sakit Amerika menjadi seperti pasien yang arteri utamanya putus. Kalimat itu terus terngiang. Kami bukan hanya kehilangan beberapa dokter. Kami telah kehilangan seluruh ekosistem tak terlihat yang menopang kami. Malam itu, saya membuka laptop di rumah. Saya mulai mencari di internet, ketergantungan medis Amerika pada Indonesia. Hasilnya mengejutkan. Komponen inti peralatan pencitraan medis, chip dan layar presisi dari Indonesia. Perangkat kontrol presisi untuk robot bedah, dimonopoli oleh sebuah UKM teknologi tinggi di Batam. Bahan baku obat biologis. Perusahaan bioteknologi Indonesia menguasai 40% pasar global. Infrastruktur IT rumah sakit tidak bisa berfungsi tanpa memori chip dari Indonesia. Dari ruang operasi, apotek, hingga ruang server. Di setiap sudut yang tak terlihat, ada Indonesia yang bekerja. Saya menatap layar dengan nanar. Betapa bodohnya kami. Kami pikir dokter-dokter Indonesia merampas pekerjaan kami. Kenyataannya justru sebaliknya. Merekalah jantung dari sistem medis kami, dan negara asal mereka memasok darah yang membuat jantung itu berdetak. Keesokan harinya, saya pergi ke ruang arsip di basement rumah sakit. Saya harus tahu lebih banyak. Di antara tumpukan dokumen lama, saya menemukan sebuah map berdebu. Di sampulnya tertulis, Proposal Pusat Medis Gabungan AS Indonesia. Rahasia. Dengan tangan gemetar, saya membukanya. Dokumen itu dibuat 10 tahun yang lalu. Sebuah program yang diusulkan bersama oleh Kementerian Kesehatan RI dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pertukaran tenaga medis, berbagi teknologi, penelitian bersama, kerjasama pendidikan. Isinya luar biasa. Indonesia menawarkan teknologi medis canggih dan infrastruktur, sementara Amerika menawarkan kapasitas riset dan pasar. Sebuah struktur yang saling menguntungkan. Tapi di halaman terakhir, ada stempel merah besar, ditolak. Risiko pelanggaran kedaulatan medis Amerika. Saya menemukan dokumen lain. Laporan rahasia yang dibuat oleh Departemen Kesehatan AS 3 tahun lalu. Judulnya, Evaluasi Risiko Ketergantungan pada Teknologi Medis Indonesia. Tangan saya semakin gemetar saat membacanya.
Laporan itu secara akurat memprediksi situasi saat ini. Jika pasokan tenaga medis dan teknologi dari Indonesia terhenti, ada kemungkinan 70% sistem akan runtuh dalam waktu 6 bulan. Kekosongan serius diperkirakan terjadi di bidang peralatan medis, biofarmasi, dan infrastruktur IT. Di akhir laporan, ada peringatan dengan huruf merah, tindakan segera diperlukan. Namun ditunda karena pertimbangan politik. Saya menutup map itu. Mereka tahu. Pemerintah tahu. Manajemen rumah sakit tahu. Semua tahu. Tapi tidak ada yang bicara. Demi harga diri, demi politik, demi keuntungan jangka pendek, dan yang membayar harganya adalah pasien-pasien seperti putri saya. Saya menyalin file-file itu, dan saya memutuskan. Kebenaran ini harus diungkap ke dunia. Meskipun karier dan kehormatan saya akan hancur. Saat kami percaya bahwa dokter bisa digantikan, kami justru kehilangan para guru yang tak tergantikan. Dan sekarang, kami membayar mahal untuk itu. Pertengahan Juni, saya tidak bisa tidur setiap malam. Apa yang harus saya lakukan dengan dokumen-dokumen ini? File-file rahasia yang saya temukan, yang disembunyikan oleh pemerintah. Saya memikirkan karier 30 tahun saya, posisi terhormat, dan pensiun yang nyaman 2 tahun lagi. Tapi kemudian, bayangan Sarah di ICU dan kematian pasien-pasien yang saya saksikan kembali muncul. Suatu sore, saya mampir ke rumah Sarah. Bayi kecilnya tumbuh sehat, tapi wajah Sarah masih tampak lelah. "Ayah, kudengar di rumah sakit UGD-nya kacau balau ya?" tanyanya. "Hanya sedikit sibuk. Kami bisa mengatasinya." Saya berbohong. "Ayah, dokter yang menangani persalinanku itu, sepertinya kemampuannya kurang." Aku dengar perawat berbisik-bisik. "Katanya dokter Indonesia yang dulu jauh lebih baik." Kata-kata Sarah menusuk hati saya. Bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa dokter yang bisa menyelamatkan nyawanya telah kami usir, dan saya ikut menyetujui keputusan itu? Malam itu, saya mengambil keputusan. Saya tidak bisa diam lagi. Saya menelepon Robert Miller, Ketua Komite Etik Asosiasi Medis California, teman lama saya. "Robert, aku perlu bicara. Ini penting." Keesokan harinya, kami bertemu. Saya menyerahkan salinan dokumen itu kepadanya. Wajah Robert memucat saat membacanya. "David, ini dokumen rahasia. Dari mana kau dapatkan?" "Dari arsip rumah sakit." "Robert, kita telah dibohongi. Pemerintah sudah tahu risiko ini sejak 10 tahun lalu." Robert terdiam. "Apa yang akan kau lakukan, David?" "Mengungkap ini ke publik. Harus. Orang-orang perlu tahu kebenarannya. Pikirkan kariermu. Kau bisa dituntut karena membocorkan rahasia negara. Izin praktikmu bisa dicabut. Aku tahu, tapi lebih banyak pasien sekarat di luar sana. Putriku nyaris mati. Untuk apa kita menjadi dokter, Robert?" Robert menghela napas. "Untuk menyelamatkan nyawa." "Benar. Dan sekarang, dengan diam, kita justru membunuh mereka." Setelah berpikir panjang, Robert mengangguk. "Baiklah, akan kulaporkan ini secara resmi ke Komite Etik. Dan aku akan coba hubungi media. Tapi bersiaplah, David. Aku sudah siap." Beberapa hari kemudian, rapat darurat Komite Etik diadakan. Saya bersaksi di hadapan 20 anggota komite. Saya ceritakan semua yang saya saksikan, kasus putri saya, dan dokumen-dokumen yang saya temukan. Ruangan hening. "Dr. Hoffman, apakah Anda yakin dokumen ini asli?" tanya seorang anggota. "Saya menemukannya sendiri di arsip resmi rumah sakit. Keasliannya bisa diverifikasi. Tapi jika informasi sensitif ini diungkap, tidakkah akan menimbulkan kekacauan sosial?" tanya yang lain. "Kekacauan yang lebih besar adalah menyembunyikan kebenaran. Saat ini pun, pasien-pasien sedang sekarat," jawab saya tegas. Setelah 3 jam, komite memutuskan untuk mendukung saya, dengan sebuah peringatan, "Kami tidak bisa melindungimu dari risiko yang akan kau hadapi." Malam itu,
Saya menghubungi Sarah Miller, seorang jurnalis investigasi dari California Times. Sarah, saya punya informasi penting untukmu. Tentang kebenaran di balik runtuhnya sistem medis Amerika. 2 hari kemudian, kami bertemu. Saya menyerahkan semua materi. Mata Sarah membelalak. Dr. Hoffman, ini berita yang luar biasa besar. Apa Anda yakin? Saya pertaruhkan 30 tahun karier saya. Semua tanggung jawab ada pada saya. Baik. Saya akan verifikasi secara menyeluruh dan menerbitkannya. Saat meninggalkan restoran, saya menatap langit. Saya tahu, saya telah menyeberangi sungai yang tak bisa saya seberangi kembali. Keesokan paginya, direktur rumah sakit memanggil saya. Wajahnya mengeras. Dokter Hoffman, ku dengar Anda menyerahkan dokumen rahasia rumah sakit ke media. Benar. Tapi itu adalah kebenaran yang harus diketahui publik. Kau gila? Karier 30 tahunmu bisa hancur. Batalkan berita itu sekarang. Direktur, putri saya nyaris meninggal. Pasien-pasien yang seharusnya bisa diselamatkan oleh dokter yang kita usir, kini meninggal setiap hari. Saya tidak bisa berbohong lagi. Dr. Hoffman, terima surat pengunduran diri saya. Kontrak saya masih 2 tahun. Tapi saya berhenti sekarang. Kau serius? Ya. Ini adalah tugas terakhir saya sebagai dokter. Saya meninggalkan rumah sakit itu. Tempat saya mengabdi selama 30 tahun. Di rumah, Susan sudah menunggu. Aku sudah dengar kau mengundurkan diri. Saya memeluknya. Maaf, Susan. Semua rencana kita berantakan. Susan menepuk punggung saya. Tidak apa-apa. Kau telah melakukan hal yang benar. Itu yang terpenting. Malam itu, saya berpikir. Satu tanda tangan Presiden Armstrong telah memundurkan Amerika 50 tahun ke belakang. Dan saya memilih untuk mengungkap kebenaran itu, dengan karier saya sebagai taruhannya. Tapi saya tidak menyesal. Seminggu kemudian, halaman depan California Times memuat berita utama yang sangat besar. Dokter senior 30 tahun ungkap kebenaran runtuhnya medis Amerika. Pemerintah sudah tahu sejak 10 tahun lalu. Artikel itu dimuat sepanjang 8 halaman, merinci semua yang saya berikan. Setelah berita itu terbit, telepon saya tidak berhenti berdering. Media, dokter dari negara bagian lain, keluarga pasien. Saya menerima undangan wawancara dari stasiun TV nasional dan saya menyetujuinya tanpa ragu. 2 hari kemudian, saya duduk di studio. Hari ini, kita bersama Dr. David Hoffman, sosok yang mengguncang dunia medis Amerika, kata pembawa acara. Dokter, apa alasan Anda mempertaruhkan karier 30 tahun untuk melakukan ini? Saya menatap lurus ke kamera. Putri saya nyaris kehilangan nyawanya saat melahirkan. Dia adalah pasien yang seharusnya bisa diselamatkan jika dokter Indonesia yang kami usir masih ada. Saat itulah saya sadar. Kami bukan mengusir dokter Indonesia. Kami telah mencabut jantung dari sistem medis Amerika. Saya menjelaskan satu persatu. Robot bedah yang berhenti, obat kanker yang langka, server rumah sakit yang lumpuh. Dan di balik semua itu ada teknologi dari Indonesia. Jantung robot bedah, bahan dasar obat kanker, memori di server, semua made in Indonesia. Kami tidak tahu, atau lebih tepatnya, kami tidak mau tahu. Setelah siaran, reaksi publik meledak. Tagar David Hoffman Exposed menjadi trending nomor 1. Tapi tidak semuanya positif. Pihak konservatif menuduh saya pengkhianat. Gedung Putih menyebut saya menyebarkan berita bohong karena dendam pribadi. Keesokan harinya, FBI datang ke rumah saya untuk menyelidiki kebocoran dokumen rahasia. Tapi opini publik ada di pihak saya. Dokter-dokter di seluruh negeri mulai berani bersaksi. Asosiasi Medis California mengeluarkan pernyataan resmi. Tindakan Dr. Hoffman adalah tindakan berani. Kami mendukungnya. Seminggu kemudian, Kongres mengadakan dengar pendapat. Saya dipanggil sebagai saksi. Dr. Hoffman, bagaimana Anda menilai kondisi sistem medis Amerika saat ini?
Tanya seorang anggota Kongres. Anggota Kongres yang terhormat, saat ini waktu tunggu operasi secara nasional meningkat 300%. Angka kematian pasien di UGD naik 40%. Ini adalah keruntuhan sistem yang nyata, tapi bukankah ini hanya kekacauan sementara? Bukankah dokter-dokter Amerika baru sedang mengisi posisi itu? Saya menggeleng. Anggota Kongres yang terhormat, saat kami percaya bahwa dokter bisa digantikan, kami justru kehilangan para guru yang tak tergantikan. Dokter-dokter Indonesia itu tidak hanya merawat pasien, mereka mengajar dokter muda kami, mengembangkan teknologi canggih, dan menopang inti dari sistem kami. Lalu apa solusinya? Saya terdiam sejenak. Jujur, tidak ada solusi mudah. Yang kita putuskan bukan hanya hubungan kerja. Itu adalah ekosistem kepercayaan dan kerjasama yang dibangun puluhan tahun untuk memulihkannya kembali. Mungkin butuh setidaknya 10 tahun. Itu pun jika kita membuang harga diri, meminta maaf dengan tulus, dan memohon kerjasama. Tapi melihat sikap Gedung Putih saat ini, kemungkinannya kecil. Dokter, apakah Anda menyesal? Tanya seorang anggota Kongres di akhir sesi. Saya berpikir sejenak. Saya tidak menyesal. Saya hanya menyesal tidak mengatakan kebenaran ini lebih cepat, sebelum lebih banyak pasien meninggal. Setelah dengar pendapat, di tangga gedung Kongres, puluhan orang menunggu saya. Mereka adalah keluarga pasien. Seorang wanita mendekat dan menggenggam tangan saya. Dokter, suami saya meninggal karena pendarahan otak bulan lalu. Setelah mendengar kesaksian Anda, saya jadi mengerti. Terima kasih telah menyuarakan kebenaran. Saya hanya bisa menunduk. Seharusnya saya mengatakannya lebih awal. Saya minta maaf. Malam itu, berita di TV mengejutkan. Tingkat kepuasan Presiden anjlok. Kegagalan kebijakan medis jadi sorotan. Tingkat kepuasan Presiden jatuh ke angka 30%, dan lebih dari 60% responden survei mengatakan kebijakan pengusiran dokter Indonesia harus dicabut. Perubahan telah dimulai, tapi saya tahu, semuanya sudah terlambat. Sebulan setelah dengar pendapat, saya masih dalam penyelidikan FBI. Tidak ada rumah sakit yang mau mempekerjakan saya. Suatu hari, sebuah email masuk dari pengirim yang tidak dikenal. Subjeknya, Pusat Layanan Internasional, Rumah Sakit Internasional Nusantara, Jakarta. It has, Dr. David Hoffman. Kami sangat mengapresiasi tindakan berani Anda. Saat ini, rumah sakit kami sedang menjalankan program undangan untuk akademisi internasional. Jika Anda tertarik, kami ingin mengundang Anda untuk berkunjung ke Indonesia. Saya menatap layar dengan nanar. Indonesia? Saya ke Indonesia. Malam itu, Sarah datang membawa cucu saya. Ayah, ku dengar dokter yang bisa menyelamatkan nyawaku, Dokter Kartini, sekarang ada di rumah sakit itu. Teman perawatku bilang, beliau menjadi kepala pusat veto maternal di sana. Hati saya terasa sesak. Jujur, aku juga penasaran. Ayah, bagaimana kabar para dokter yang kita usir itu? Apa mereka benar-benar bekerja di lingkungan yang lebih baik? Kata-kata Sarah menggerakkan hati saya. Malam itu, saya membalas email tersebut. Terima kasih atas undangannya. Saya bisa berkunjung pada bulan September. Bulan Agustus, situasi di Amerika semakin parah. Rumah sakit di daerah pedesaan mulai tutup. CNN menayangkan sebuah dokumenter spesial. Runtuhnya Amerika. Apa yang telah kita hilangkan? Layar menampilkan rumah sakit yang tutup, pasien yang tak terawat, dan staf medis yang putus asa. Tapi adegan berikutnya membuat saya terperangah. Layar beralih ke Jakarta. Lobi kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Warga Amerika di kursi roda, dengan tabung oksigen, di atas tandu. Tolong, cepat ke Rumah Sakit Internasional Nusantara. Suara penerjemah terdengar. Narator berkata, pasien-pasien Amerika kini terbang ke Indonesia untuk berobat. Sebuah fenomena yang disebut wisata medis terbalik.
Sesuatu yang tak terbayangkan 6 bulan lalu kini menjadi kenyataan. Layar menampilkan rumah sakit canggih di Jakarta. Robot bedah terbaru, sistem diagnosis AI, kamar pasien yang bersih, dan staf medis yang ramah. Seorang pasien Amerika diwawancarai. Di Amerika, saya harus menunggu 8 bulan untuk operasi. Di sini, saya dioperasi dalam seminggu. Biayanya pun hanya separuh. Saya menatap layar dengan kosong. Negara yang mengusir mereka kini runtuh. Negara yang menerima mereka kini menjadi pusat dunia. Adegan berikutnya lebih mengejutkan. Pusat pendidikan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Di sana, duduk para dokter muda Amerika. Seorang profesor Indonesia memberikan kuliah dalam bahasa Inggris. Seorang dokter bedah muda Amerika diwawancarai. Saya lulusan Johns Hopkins, tapi di Amerika tidak ada lagi guru yang bisa mengajari saya. Di sini, saya bisa mendapatkan pendidikan kelas dunia. Di Amerika, tempat untuk belajar menjadi dokter telah hilang. Tapi di Indonesia, saya bisa menjadi dokter kembali. Saya mematikan TV. Dunia telah terbalik. Hanya dalam 6 bulan. Bulan September, saya terbang ke Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta lebih ramai dari yang saya lihat di TV. Pasien dari Amerika, Timur Tengah, Eropa. Semua datang mencari pertolongan medis di Indonesia. Seorang staf dari Rumah Sakit Internasional Nusantara menjemput saya. Saat mobil memasuki Jakarta, saya terpesona. Gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang bersih, dan orang-orang yang penuh semangat. Wow! Jakarta sudah semaju ini, gumam saya. Rumah sakitnya luar biasa besar dan modern. 3 kali lebih besar dari rumah sakit tempat saya bekerja. Direktur Pusat Layanan Internasional menyambut saya. Dokter, sebuah kehormatan bisa menerima Anda. Tindakan berani Anda telah menginspirasi kami semua. Saya diajak berkeliling. Ruang operasi dipenuhi robot bedah canggih. Bukan hanya model terbaru Da Vinci, tapi juga robot bedah buatan Indonesia yang belum pernah saya lihat. Ini robot cendrawasih. Dikembangkan sepenuhnya di Indonesia. Tingkat presisinya 20% lebih tinggi dari Da Vinci. Harganya separuh. Saya terperangah. Berikutnya adalah pusat diagnosis AI. Layar raksasa menganalisis citra CT dan MRI secara real-time. Sistem AI ini memiliki akurasi 99,3%, terbaik di dunia. Saya kehilangan kata-kata. Sistem AI di rumah sakit saya bahkan tidak bisa berfungsi karena kekurangan chip dari Indonesia. Dokter, ada seseorang yang ingin bertemu Anda, kata pemandu saya. Dokter Kartini Wijaya. Jantung saya berdebar kencang. Kami menuju pusat kesehatan ibu dan anak. Dari kejauhan, saya melihat sosok yang familiar. Dokter Kartini Wijaya, Dokter Hoffman. Sapanya dengan senyum hangat sambil mengulurkan tangan. Saya menjabat tangannya. Dokter Kartini, sebuah kehormatan, dan saya minta maaf. Dokter Kartini menggeleng. Tidak perlu minta maaf, dokter. Anda orang yang berani karena telah menyuarakan kebenaran. Yang penting, putri Anda sekarang sehat kan? Itu sudah cukup. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi dia mengajak saya berkeliling pusatnya. Fasilitas yang tidak pernah saya bayangkan ada di California. Dokter, apakah Anda bahagia bekerja di sini? Tanya saya. Dokter Kartini menatap keluar jendela. Jujur, saat meninggalkan California, saya merasa sakit hati. Tapi sekarang, saya justru bersyukur. Di sini, saya bisa memaksimalkan kemampuan saya. Peralatan terbaik, rekan-rekan yang penuh semangat, dan yang terpenting, budaya yang menghargai dokter. Di California, kami seperti suku cadang yang bisa diganti. Di sini, kami diperlakukan sebagai seniman yang menyelamatkan nyawa. Amerika telah kehilangan Anda. Itu kerugian yang sangat besar. Dokter Kartini tersenyum. Jujur, dokter, saya tidak ingin kembali ke Amerika. Di sini jauh lebih baik.
Dan bukan hanya saya, sebagian besar dokter Indonesia yang kembali ke sini juga merasakan hal yang sama. Saya mengerti. Saya mengerti mengapa mereka tidak ingin kembali. Seminggu di Jakarta mengubah hidup saya. Saya mengunjungi beberapa rumah sakit lain dan melihat pemandangan yang sama. Fasilitas canggih, sistem efisien, dan staf medis yang bersemangat. Pada hari terakhir, saya diundang ke sebuah forum di Fakultas Kedokteran UI. Pembicara utamanya adalah Dr. Budi Hartono, sekarang kepala bedah saraf di sana. Hadirin sekalian, suara Dr. Budi memenuhi aula. Hari ini, saya ingin memperkenalkan seorang tamu istimewa, Dr. David Hoffman. Seorang dokter berani yang mempertaruhkan karier 30 tahunnya untuk menyuarakan kebenaran. Tepuk tangan membahana. Dr. Budi mengundang saya ke podium. Dr. Hoffman, mohon sepatah dua patah kata. Saya berdiri di depan mikrofon. Hadirin sekalian, saya datang ke sini untuk mengaku. 6 bulan lalu, saat dokter-dokter Indonesia pergi, saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya salah besar. Kami memandang dokter-dokter Indonesia sebagai suku cadang yang bisa diganti. Tapi mereka bukan suku cadang. Mereka adalah jantung dari sistem medis kami. Setelah mereka pergi, barulah kami sadar bahwa di setiap sudut yang tak terlihat, ada Indonesia yang bekerja. Di sini, di Jakarta, saya menyadari kebenaran yang lebih besar. Kekuatan medis sejati sebuah negara bukanlah jumlah tempat tidur rumah sakit, melainkan kekuatan tak terlihat yang muncul di saat krisis. Dan kekuatan itu sekarang ada di Indonesia. Amerika telah sombong. Kami percaya kami yang terbaik, tapi kami terbaik karena dokter-dokter Indonesia, teknologi Indonesia, dan dedikasi dari Indonesia menopang kami. Saat kami kehilangannya, barulah terungkap bahwa kami hanyalah raksasa di atas kaki tanah liat. Saya menatap Dr. Budi. Dr. Budi, dan semua dokter Indonesia di sini, saya mohon maaf. Kami telah memperlakukan Anda dengan tidak hormat. Tapi ironisnya, pengusiran itu justru menjadi berkah bagi Anda. Kini Anda berdiri di pusat medis dunia. Dan kami, orang Amerika, datang memohon kepada Anda. Saya belajar banyak dari perjalanan ini. Bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari menyingkirkan orang lain, tetapi dari bekerja sama. Dan saya kembali meyakini kebenaran lama, bahwa dalam dunia medis, tidak ada batas negara. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Setelah forum, banyak orang mendekati saya. Seorang residen muda Amerika bertanya, "Dokter, apakah Amerika bisa pulih kembali?" Jujur, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, jika kita membuang harga diri dan tulus meminta kerjasama, ada kemungkinan. Kita harus berhenti melihat Indonesia sebagai pesaing, tapi sebagai mitra. Dengan begitu, kita bisa menolong lebih banyak pasien di seluruh dunia. Malam terakhir, Dr. Budi dan Dr. Kartini mengundang saya makan malam. "Dokter, bagaimana rencana Anda selanjutnya?" tanya Dr. Kartini. "Saya tidak tahu. Mungkin saya akan kehilangan izin praktik saya." Dr. Budi berkata dengan serius, "Dr. Hoffman, jika sulit bekerja di Amerika, bagaimana jika Anda datang ke Indonesia? Kami akan menyambut orang seperti Anda di sini." Saya terkejut. Saya? Bekerja di Indonesia? Kenapa tidak? Dalam dunia medis, tidak ada batas negara, bukan? Anda adalah spesialis gawat darurat yang hebat dengan pengalaman 30 tahun. Anda sangat dibutuhkan di sini. Saya tertawa. Dunia benar-benar terbalik. Akan saya pertimbangkan dengan serius. Malam itu, di kamar hotel, saya melakukan panggilan video dengan Sarah. "Ayah, bagaimana Jakarta?" "Luar biasa, Nak. Jauh melebihi bayanganku." Saya menceritakan semua yang saya lihat. "Ayah telah melakukan hal yang benar. Dimanapun ayah bekerja, ayah adalah dokter yang hebat. Jika Amerika tidak menghargaimu, Indonesia akan menghargaimu."
Kata-kata putri saya menghangatkan hati saya. 6 bulan lalu, masa depan yang tak terbayangkan kini terbentang di hadapan saya. Seorang dokter Amerika bekerja di Indonesia. Itu bukan lagi hal yang mustahil. Dunia telah berubah. Talenta yang dibuang Amerika, dipeluk oleh Indonesia, dan talenta itu menjadikan Indonesia pusat medis dunia. Saya bergumam pelan. Kami pikir kami telah mengusir mereka, tapi kenyataannya, kamilah yang telah mengusir masa depan kami sendiri. Awal Oktober, saya kembali ke Amerika. Di bandara, saya melihat semakin banyak pasien Amerika yang datang ke Indonesia. Di rumah, saya menerima surat dari FBI. Penyelidikan dihentikan. Dokumen yang saya bocorkan ternyata tidak berstatus rahasia negara. Seseorang sengaja melabelinya demikian untuk menyembunyikannya. Namun, beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Pemulihan Kerjasama Medis AS Indonesia. Pintu bagi dokter-dokter Indonesia dibuka kembali, dan kerjasama teknologi diperkuat. Tapi banyak yang sudah terlambat. Suatu hari di bulan November, saya membuat keputusan besar. Saya mengirim email ke Rumah Sakit Internasional Nusantara. Saya menerima tawaran Anda. Saya ingin mulai bekerja awal tahun depan. Januari 2026. Saya kembali mendarat di Soekarno-Hatta. Kali ini bukan sebagai turis, tapi sebagai imigran. Dr. Budi dan Dr. Kartini menyambut saya. Selamat datang di tim kami, Dr. Hoffman. Saya diangkat menjadi kepala tim medis gawat darurat internasional. Menangani pasien asing dan mendidik dokter muda. Hari pertama bekerja, pasien pertama saya adalah seorang pria 72 tahun dari Chicago yang mengalami serangan jantung dan dievakuasi ke Indonesia. Dok, Anda bisa bahasa Inggris? Tanyanya cemas. Tentu saja. Saya juga orang Amerika. Saya bekerja di California selama 30 tahun. Wajahnya tampak lega. Jangan khawatir, kata saya. Anda berada di pusat jantung terbaik di dunia. Anda akan segera pulih. Operasi berjalan sukses. Saat pasien itu pulang seminggu kemudian, dia berkata, "Terima kasih, dokter. Di Amerika, saya harus menunggu 6 bulan. Di sini hanya seminggu." Melihatnya pergi, saya merasa aneh sekaligus yakin. Menyelamatkan nyawa, tidak ada batas negara. Suatu hari, seorang fellow muda Amerika dari Chicago bertanya kepada saya apakah dia harus kembali ke AS setelah programnya selesai. Jujur, di sini jauh lebih baik. Saya merasa dihargai sebagai dokter. Kembali ke Amerika berarti bertarung lagi dengan perusahaan asuransi dan bekerja dengan peralatan tua. Ikuti kata hatimu, kata saya. Yang penting adalah di mana kamu bisa menolong pasien dengan cara terbaik. Apakah Anda menyesal meninggalkan Amerika? Saya menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung Jakarta. Tidak ada penyesalan. Saya senang berada di sini. Tentu saya rindu Amerika, tapi sekarang, saya berada di tempat yang seharusnya. Bulan Maret. Kejutan terbesar datang. Sarah dan cucu saya datang mengunjungi saya. Ayah, tempat ini luar biasa. Bersih, aman, dan orang-orangnya ramah. Saat berkunjung ke rumah sakit, Sarah bertemu kembali dengan Dr. Kartini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saat akan pulang, di bandara, Sarah berkata, "Ayah, aku sekarang mengerti kenapa ayah memilih datang ke sini. Dan, aku juga sedang berpikir, mungkin aku akan pindah ke Indonesia. Sistem medis di Amerika masih kacau. Rasanya lebih baik membesarkan anakku di sini." Saya terkejut dan bahagia. Dalam perjalanan pulang sendirian, saya merenung. 6 bulan lalu, semua ini tak terbayangkan. Saya bekerja di Indonesia. Putri saya mempertimbangkan untuk pindah, dan ribuan warga Amerika datang ke sini. Sore itu, di atap rumah sakit, sambil memandang senja di Jakarta, saya berbisik. Kami pikir kami telah mengusir mereka. Namun nyatanya, kamilah yang terisolasi dan perlahan-lahan sekarat dalam kesombongan kami.
Tapi sekarang, saya berbeda. Saya telah menanam akar baru di tanah yang baru. Dan di sini, saya kembali menemukan makna menjadi seorang dokter, menyelamatkan nyawa. Itulah alasan saya menjadi dokter. Melintasi batas negara, melampaui harga diri, dan menembus prasangka. Begitulah seharusnya dunia medis yang sejati. Bagaimana menurut Anda? Kisah kejatuhan medis Amerika yang pernah menganggap dirinya terbaik di dunia, dan kebangkitan Indonesia yang selama ini mereka pandang sebelah mata, menjadi pusat medis global. Kisah Dr. David Hoffman memberikan kita pelajaran penting. Kekuatan sejati bukan berasal dari menyingkirkan orang lain, tetapi dari bekerja sama. Dan kesombongan pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Para tenaga medis dan teknolog Indonesia hanya melakukan yang terbaik di bidangnya masing-masing dalam diam. Namun, dedikasi itulah yang akhirnya menggerakkan dunia. Indonesia, kekuatan sejati yang menopang dunia dari balik layar. Jika Anda menyukai cerita ini, dukung kami dengan subscribe dan like. Ini adalah Spesial Indonesia, menyajikan kisah-kisah inspiratif dari seluruh dunia. Terima kasih.